seen as a coach, no matter how talented or hard you worked. Drama panjang mengenai kegagalan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia sudah berlalu. Tak terasa Indonesia kini menyongsong periode baru bersama John Hartman. Bulan depan, petualangan pasukan Garuda bersama Hartman dimulai. FIFA Series 2026 akan jadi pembuka petualangan itu. Di FIFA Series nanti, Indonesia akan dihadapkan pada 3 negara dari 3 konfederasi berbeda. John Hartman sudah tidak sabar melakoni debutnya sebagai arsitek timnas Indonesia yang baru. Nah, kira-kira seperti apa peta kekuatan lawan dan potensi timnas Indonesia bersama John Hartman di FIFA Series 2026 nanti? Di video kali ini, Starting 11 Moment akan mengulas tentang FIFA Series 2026. Sekuat apa calon lawan yang akan dihadapi timnas, dan bagaimana potensi timnas Indonesia itu sendiri. Simak selengkapnya. Tak terasa, waktu berjalan begitu cepat sejak timnas Indonesia harus mengubur mimpi tampil di Piala Dunia. Kekalahan melawan Irak menjadi pukulan yang berat, menyisakan kekecewaan mendalam buat bangsa Indonesia. Namun sepak bola selalu memberi ruang untuk bangkit dan mau tidak mau kita semua memang harus move on. Kini fokus beralih ke ajang lain yang tak kalah penting untuk dibuktikan. FIFA Series 2026 memang bukan turnamen sebesar Piala Dunia. Tapi sejatinya ini adalah ajang yang membawa banyak keuntungan. Dikemas dalam format turnamen mini, FIFA Series 2026 berpotensi memberi pengalaman lebih baik untuk para pesertanya. Indonesia terpilih menjadi salah satu tuan rumah FIFA Series edisi tahun ini. FIFA telah memilihkan lawan untuk pasukan Garuda, St. Kitts and Nevis, Kepulauan Solomon, serta Bulgaria adalah 3 negara yang akan ikut berpartisipasi. Turnamen ini akan dimulai pada 27 Maret mendatang. FIFA sendiri sudah menentukan bahwa St. Kitts and Nevis bakal jadi lawan pertama Indonesia. Mini turnamen ini bakal digelar dengan format babak gugur, di mana pemenang laga Indonesia versus St. Kitts and Nevis akan bersua pemenang laga Bulgaria versus Kepulauan Solomon di final. John Hartman tentu antusias menyambut FIFA Series 2026. Menurutnya, ini adalah ajang yang bisa memberi pengalaman ekstra buat timnas Indonesia. Persiapan ini sangat menarik, prosesnya sedang berjalan dan inilah saatnya untuk memahami tantangan yang ada, kata Hartman mengutip Tempo bulan Januari lalu. Di antara 3 lawan Indonesia pada turnamen kali ini, Bulgaria jelas menjadi tim yang paling wajib diwaspadai. Bukan tim sembarangan, timnas Bulgaria sudah 7 kali tampil di Piala Dunia sejak debut mereka pada 1962. Selain itu, Bulgaria pernah mencapai final Olimpiade musim panas 1968, serta finish di peringkat keempat Piala Dunia 1994. Bulgaria yang merupakan negara di bawah naungan Konfederasi UEFA, terkenal sebagai negara penghasil bakat-bakat hebat. Skuad mereka dihuni sejumlah pemain yang merumput di liga-liga top. Antara lain Kirill Despodov, sang kapten yang juga penggawa PAOK FC. Ada juga Ilya Gruf yang kini memperkuat Leeds United. Bicara soal Bulgaria, kita juga mengingat satu nama legenda, Dimitar Berbatov. Penyerang kelahiran 30 Januari 1981, dahulu dikenal sebagai salah satu predator ulung Premier League. Karirnya yang gemerlap bersama Manchester United menjadikan Berbatov salah satu bukti bahwa Bulgaria pernah melahirkan bakat-bakat emas sepak bola. Satu catatan menarik, Bulgaria kini dilatih oleh Alexander Dimitrov. Dimitrov harusnya tidak asing dengan Indonesia, mengingat ia pernah bermain untuk Persipura Jayapura pada medio 2003 sampai 2005. Dimitrov juga mengaku belakangan sudah mengamati timnas Indonesia yang menurutnya melakukan banyak investasi demi lolos ke Piala Dunia. Selain Bulgaria, lawan berat lain yang menanti Indonesia di FIFA Series 2026 adalah timnas St. Kitts and Nevis. Di level internasional, tim berjuluk The Sugar Boys ini memang memiliki rekam jejak yang tidak terlalu mentereng. Meski begitu, keberadaan mereka tetap patut diwaspadai.
Saint Kitts and Nevis tercatat pernah berpartisipasi di Caribbean Cup 1993 dan berhasil melaju hingga semifinal. Sementara di kualifikasi Piala Dunia zona CONCACAF, partisipasi pertama mereka terjadi pada edisi 1998. Saat itu, Saint Kitts and Nevis sempat melaju hingga ronde ketiga, sebelum akhirnya disingkirkan oleh Saint Vincent and the Grenadines. Sepanjang sejarahnya, Saint Kitts and Nevis belum pernah meraih gelar juara di level regional maupun benua. Mereka baru satu kali tampil di CONCACAF Gold Cup 2023 dan harus tersingkir di fase grup. Prestasi terbaik The Sugar Boys tercatat saat menembus final Caribbean Cup 1996, meski harus kalah atas Trinidad dan Tobago. Beruntungnya, Saint Kitts and Nevis bukanlah negara yang benar-benar asing buat Indonesia. Dahulu kita mengenal Kate Kayam Bagams, pemain yang sampai saat ini masih tercatat sebagai top scorer sepanjang masa Saint Kitts and Nevis. Namanya yang familiar bisa jadi sedikit keuntungan buat timnas. Di sisi lain, John Hartman juga pernah berhadapan dengan negara yang satu ini, tepatnya di ajang CONCACAF Nations League 2018. Saat Hartman masih membesut Kanada, Hartman sendiri merasa sedikit banyak sudah mengenal Saint Kitts and Nevis. Jadi paling tidak, ia sudah tahu seperti apa karakter negara asal Amerika Tengah ini. Selain dua tim sebelumnya, Indonesia juga akan berhadapan dengan timnas Kepulauan Solomon. Secara historis, tim ini memang belum pernah mencatatkan prestasi besar di level dunia. Negara yang belum pernah tampil di Piala Dunia ini boleh dibilang merupakan calon lawan paling misterius Indonesia di FIFA Series 2026. Secara peringkat, Kepulauan Solomon ada di urutan 152 atau 2 tingkat di atas Saint Kitts and Nevis. Namun, minimnya gelar yang pernah didapat, rasanya layak membuat negara satu ini disebut sebagai lawan terlemah di FIFA Series 2026. Prestasi terbaik Kepulauan Solomon hanyalah memenangkan Melanesia Cup edisi 1994 dan 2003. Kepulauan Solomon 4 kali memperoleh medali perak Pacific Games, serta 2 kali menggondol medali perunggu ajang yang sama. Di OFC Nations Cup, negara yang saat ini dilatih Joshua Smith 1 kali memperoleh juara kedua dan sekali menjadi juara ketiga. Mereka adalah negara terkuat ketiga di Oseania, di bawah Selandia Baru dan Kaledonia Baru. Di atas kertas, Kepulauan Solomon memang terlihat sebagai tim terlemah di grup Indonesia. Rekam jejak dan pengalaman mereka belum sebanding dengan lawan lainnya. Namun justru disitulah letak bahayanya. Tim yang misterius seperti ini bisa jadi tim yang paling sulit dianalisis kelemahannya, dan malah bisa jadi tantangan terberat buat Indonesia. Kita sudah tahu seperti apa profil lawan-lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Sekarang, kurang lengkap rasanya apabila kita tidak membahas potensi seperti apa racikan John Hartman. Melansir berbagai sumber, setelah melakukan seleksi, Hartman disebut akan membawa 27-28 pemain ke FIFA Series 2026. Skuad ini nantinya juga akan dievaluasi sebelum gelaran turnamen Piala Asia 2027. Hartman akan menggunakan FIFA Series sebagai semacam simulasi sebelum tampil di turnamen yang sebenarnya. Ia butuh menemukan komposisi terbaik dari segi pemilihan pemain maupun taktik. Sebagai pelatih yang kerap memainkan skema 3-back, Hartman berpotensi menerapkan racikan yang hampir mirip dengan ex-pelatih timnas Sintayong. Mungkin akan ada perubahan di sektor penjaga gawang. Hartman sepertinya akan menurunkan Emil Audiro yang belakangan tampil solid bersama Cremonese. Sektor 3-back sepertinya masih jadi sektor yang tak tergantikan buat Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hapner. Di tengah, Joe Pelupesi tak bisa bertandem dengan Tom Hay yang masih terkena hukuman larangan tanding. Sebagai gantinya, Hartman bisa memasang Ricky Kambuaya. Di sektor wingback, Kevin Dix layak jadi pilihan di sisi kanan, dengan Calvin Vardong di sisi kiri. Di depan, opsi Hartman sangat beragam. Oleh Romani bakal tetap jadi ujung tombak. Beliano Jonathan layak ditempatkan sebagai sayap kanan. Sebagai opsi winger eksplosif, Hartman bisa memainkan Yakob Sayuri di sisi kiri. Tentu komposisi ini bukanlah komposisi pasti. Segalanya masih bisa berubah sebelum laga benar-benar dimulai.
Namun, satu hal yang pasti, FIFA Series 2026 bakal membawa pengalaman berbeda. Dan John Hartman tampak tak ingin menyia-nyiakannya, apalagi Indonesia bakal bermain sebagai tuan rumah. Itulah dia Football Lovers, pembahasan ulasan mengenai antusiasme John Hartman memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Kalau menurut kalian, akankah Indonesia berhasil juara? Lalu seperti apa perkiraan lineup timnas versi kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka, subscribe channel Sorting 11 Moment, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.